Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergi Fahrezi dari Prodi PGSD dengan NIM 877335573. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji berbagai isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan menghubungkannya pada pilar-pilar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam kajian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi, mengingat dunia pendidikan saat ini dihadapkan pada beragam tantangan yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta semakin beragamnya karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam perspektif pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai landasan fundamental yang berfungsi sebagai penopang utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Pilar tersebut menjadi acuan dalam menentukan arah, tujuan, serta proses pendidikan agar tetap selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita yang hendak diwujudkan. Keberadaan pilar yang kokoh sangat penting untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Tanpa fondasi yang kuat, sistem pendidikan akan mengalami kesulitan dalam menghasilkan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, pilar pendidikan memegang peranan strategis dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Yang nomor 2, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai tokoh pelopor pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia dan tetap relevan hingga saat ini. Yang pertama, ing ngarsa sung tuludo. Prinsip ini memiliki makna bahwa seorang pendidik yang berada di depan harus mampu memberikan teladan. Dalam praktiknya, guru dituntut untuk menjadi contoh yang baik bagi peserta didik melalui sikap, perilaku, nilai, serta tindakan yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab. Yang kedua, ing madya mangun karso. Prinsip ini mengandung makna bahwa seorang pendidik yang berada di tengah peserta didik harus mampu membangun kemampuan, semangat, dan motivasi belajar. Guru juga tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Yang ketiga, tuturi handayani. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan yang berada di belakang harus memberikan dorongan, arahan, dan dukungan kepada peserta didik agar mereka mampu berkembang secara mandiri. Melalui prinsip ini, peserta didik diberikan ruang untuk berinisiatif dan bertanggung jawab atas proses belajarnya dengan tetap memperoleh bimbingan yang diperlukan. Dari ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada transfer pengetahuan, melainkan juga pada pembentukan karakter, pengembangan potensi, serta pemberdayaan peserta didik secara menyeluruh. Pada soal yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan dalam era digital. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap memiliki relevansi yang signifikan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, misalnya guru juga dituntut untuk menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara etis, bijaksana, dan bertanggung jawab. Hal ini juga mencerminkan implementasi prinsip ing ngarsa sung tuludo. Selanjutnya, melalui prinsip ing madya mangun karso, guru juga berperan dalam menjaga motivasi dan keterlibatan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, guru juga perlu merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif dan inovatif agar peserta didik tetap aktif serta memiliki semangat belajar yang tinggi. Sementara itu, prinsip tuturi handayani dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri, mengeksplorasi berbagai sumber belajar digital,
serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dapat memanfaatkan informasi. Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Antara lain, rendahnya tingkat literasi digital pada sebagian peserta didik, penyalahgunaan teknologi dan media sosial, berkurangnya interaksi sosial secara berlangsung, menurunnya kedisiplinan dalam pembelajaran daring, serta adanya kesenjangan akses terhadap teknologi di berbagai wilayah. Dengan kondisi tersebut, menuntut pendidik untuk tidak hanya menguasai kompetensi pedagonis dan materi pembelajaran, tetapi juga memiliki kemampuan dalam membimbing peserta didik agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, kritis, dan bertanggung jawab. Pada penjelasan yang keempat, reflektif terhadap persoalan pendidikan nasional. Pendidikan nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti melemahnya karakter peserta didik, rendahnya tingkat literasi, ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah, serta pesatnya perkembangan teknologi yang mempengaruhi proses pembelajaran. Dalam konteks tersebut, pilar-pilar pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantoro dapat menjadi salah satu solusi yang relevan. Keteladanan yang diberikan oleh guru berkontribusi dalam pembentukan karakter peserta didik. Selain itu juga peran guru sebagai motivator mampu meningkatkan minat dan semangat belajar. Pemberian kepercayaan, dukungan, serta kesempatan kepada peserta didik juga dapat mendorong perkembangan sikap mandiri, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis. Dengan mengimplementasikan prinsip ing ngarsa sung tuludo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani secara konsisten, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang baik, tetapi juga berkarakter kuat, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dan sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro merupakan fondasi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Meskipun pendidikan terus mengalami perubahan yang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai yang terkandung dalam ketiga prinsip tersebut tetap relevan sebagai pedoman dalam pembentukan peserta didik yang berilmu, berkarakter, mandiri, serta bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.